seorang penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Jadi sekali lagi ya, seorang penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jadi orang yang membaca itu akan mengenal dunia, orang yang menulis itu akan dikenal dunia. Jadi harus mau Nah, keduanya ya Pak ya menurut saya. karena menulis itu kan mengubah peradaban bangsa gitu ya. Jadi menulis itu menurut saya merupakan pembeda dari guru yang lain. Sebab apa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siliwangi. Ketemu lagi di podcastnya Siliwangi. Kali ini agak sedikit berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya. Kalau biasanya kita ngobrol-ngobrolnya di kampus ya, di studio ya. Kali ini kita langsung datang ke rumah narasumber kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Budi Soehardiman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman STI Siliwangi Garut. Selamat sore, apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sahabat Siliwangi, sebenarnya ini agak sedikit canggung ya, karena yang diwawancara adalah ayah sendiri. Jadi, tapi kayaknya nanti obrolannya akan seru ya Pak ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan permintaan. Oke Pak. Jadi kita sekarang itu mau ngobrol-ngobrol aja biasa santai ya Pak. Pengen tahu Ya. sebetulnya kiprah Bapak di bidang pendidikan itu seperti apa. Kemudian prestasi-prestasi apa sih yang sudah Bapak capai gitu di bidang pendidikan sekarang. Kalau boleh tahu, Bapak itu kan selain mengajar di STI Siliwangi itu dari tahun berapa ya Pak? Ya, terima kasih Bu Nopa dan teman-teman di STI Siliwangi Garut. Kalau berbicara saya mulai terjun di dunia pendidikan memang sudah lama ya. Sejak tahun 1994 saya diangkat menjadi CPNS di sebuah sekolah di daerah Bayombong, tepatnya di SMP Negeri 2 Bayombong. Nah, di sana dari mulai 1994 sampai 2008 ya. Karena 2008 saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Atap Pakenyeng. Di sana selama 2 tahun sampai 2010. 2010 kemudian dialih tugaskan ke SMP 5 Cilawu ya. Di sana juga 2 tahun lebih, kemudian ke SMP 1 Pasirwangi sampai 2015. Nah, 2015 sampai hari ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Garut sebagai kepala sekolah. Nah, kalau berbicara di STAI, saya mulai bergabung di STAI itu sejak tahun 1999. Jadi Wah, udah lama ya Pak. kurang lebih 23 tahun ya. 23 tahun dan sampai hari ini tetap masih dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah di sana. Itu kira-kira begitu. Oke, kalau di STI Siliwangi sendiri sebetulnya gimana sih pandangan Bapak nih selama mengajar di kampus ya, selain tugas utama Bapak sebetulnya menjadi kepala sekolah kan. Nah, apa sih perbedaan antara mengajar di sekolah dengan di perguruan tinggi gitu? Ya, prinsipnya sama sebenarnya, hanya objeknya yang berbeda ya. Kalau di perguruan tinggi kan pendekatannya andragogi. Jadi bagaimana kita mengajar orang dewasa. Sementara di pendidikan dasar dan menengah di SD itu ya pedagogi ya. Jadi kita pendekatannya remaja, kalau di perguruan tinggi orang dewasa. Nah, kemudian dari sisi materi jelas berbeda. Tentu saja perbedaan itu akan berpengaruh kepada layanan kita waktu jadi dosen, waktu jadi guru. Jadi saya sebenarnya sekarang bisa dikatakan tiga profesi, kepala sekolah, guru dan dosen, kan. Nah, semua itu tentu saja layanannya berbeda-beda. Ketika saya menjadi kepala sekolah yang 3 fungsi itu, ya manajerial, kewirausahaan dan melaksanakan supervisi. Kemudian ketika mengajar, ya mengajar itu
Dari mulai merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, begitu juga ketika Sama ya. saya menjadi dosen. Ya, dan alhamdulillah eh, karena di tiga dunia itu, jadi saya punya pengalaman yang menarik gitu ya, menghadapi mahasiswa seperti ini, menghadapi siswa seperti ini, dan menghadapi guru-guru ketika di sekolah itu seperti itu gitu kan. Oke, kalau tadi katanya ada pengalaman yang menarik ya Pak. Kalau misalkan ketika mengajar di perguruan tinggi, kira-kira apa sih hal yang paling menarik gitu Pak? Ya, hal yang menarik itu ketika kita bersama-sama siswa dalam diskusi gitu kan. Nah, jadi diskusi itu yang saya alami tidak cukup mengandalkan mahasiswa begitu saja. Misalnya kita memberikan topik diskusi, disuruh mahasiswa memecahkan atau menyelesaikan masalah, tidak seperti itu. Tapi tetap peran dosen itu harus memberikan pertanyaan pemantik. Kalau istilah saya pertanyaan pancingan Yang supaya mancing, terjadi diskusi gitu kan. ya. Apalagi di tingkat SMP tanpa adanya peran guru, diskusi tidak akan berjalan. Jangankan di SMP, di perguruan tinggi juga gitu. Oke. Sebetulnya kan saya juga tahu ya, sahabat Siliwangi, peran Bapak atau kiprah Bapak di bidang pendidikan itu seperti apa gitu. Nah, salah satunya yang paling menarik buat saya itu adalah kalau Bapak itu sebetulnya suka menulis ya, Pak. Ya, mudah-mudahan. Kenapa sih, apa yang menjadikan Bapak senang atau hobi menulis gitu? Ya, sejak 1996 saya sudah menulis sebenarnya. Sampai banyak buku ya, Pak. Bahkan sebelum 96 juga tulisan saya yang pertama kali dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat. Saya masih ingat judulnya itu Imtak Rohnya Diknas. Di dalam tulisan itu iman dan takwa itu merupakan rohnya di pendidikan nasional. Ketika iman dan takwa sudah tercapai oleh anak didik kita, aspek-aspek yang lain juga akan tercapai karena iman dan takwa itu mencakup semua dimensi manusia. Nah, kemudian dengan dimuatnya tulisan itu ada semacam dorongan yang luar biasa dari diri saya, sehingga setiap ada lomba menulis saya ikuti. Ya, tahun 2000-an ya 2003 saya pernah mengikuti lomba menulis tingkat nasional. Ya, pertama jadi finalis, kemudian jadi juara juga pernah. Ya, sejak itu terus ya, karena saya merasa yakin bahwa dunia menulis inilah yang nantinya akan menjadi pembeda dari guru-guru pada umumnya gitu kan. Nah, dengan keyakinan itu sampai hari ini saya tidak pernah berhenti menulis. Bahkan beberapa buku sudah terbit ya, tulisan-tulisan di media massa juga alhamdulillah, dan sangat terasa dalam diri saya perubahan-perubahan cara berpikir ya, bagaimana menyikapi orang, bagaimana bertindak. Kemudian yang paling saya rasakan karir. Nah, jadi Seperti apa tuh, Pak? Nah, karir guru itu memang kalau mau pangkatnya naik terus gitu kan, berbeda dari yang lainnya menulis, karena angka kredit dari menulis itu lebih banyak, dan memang menulis itulah menjadi syarat pokok untuk kenaikan pangkat. Ya, jangankan tidak hanya bagi guru tapi juga bagi dosen kan begitu ya. Jadi menulis itu menurut saya merupakan pembeda dari guru yang lain. Sebab apa? Sebab ketika guru menulis berbeda dengan guru yang tidak menulis. Begitu juga profesi-profesi lain. Dokter yang menulis berbeda dengan dokter yang tidak menulis gitu ya. Politisi yang menulis berbeda dari politisi yang tidak menulis. Ya, efeknya, dampaknya banyak diundang untuk menyampaikan tema-tema tertentu oleh instansi, misalnya oleh perguruan tinggi, banyak diwawancara oleh wartawan karena memang dianggap tahu tema-tema tertentu yang sering saya tulis atau penulis pada umumnya gitu kan. Oke Pak, kalau misalnya waktu Bapak nulis nih, misalkan nulis buku, terus kemudian menulis tulisan-tulisan di koran, sebetulnya apa sih Pak yang menjadi tantangan seseorang untuk menulis itu apa? Semua orang kan ingin menulis, tapi tidak pernah menulis, tidak akan pernah terwujud kan.
ada keinginan tapi tidak pernah diimplementasikan tidak akan terwujud. Nah, tantangan seorang penulis ya ketika kita mendapatkan inspirasi ya, tapi inspirasi itu tidak cepat-cepat ditulis, itu biasanya hilang, gitu kan. Nah, oleh karena itu ketika kita mendapatkan inspirasi atau topik-topik tertentu jangan dibiarkan, Harus langsung tapi ya. harus terus ditulis ya. Sebagai contoh misalnya dulu saya waktu STAI ada kelas jauh di daerah Pendoi di sana ya, Garut Selatan. Saya kebetulan ada jadwal di sana. Dari sini naik bis, di jalan itu berhenti ya di sekitar daerah Cikajang. Nah, saya melihat di pinggir bis yang berhenti itu ada lapangan sepak bola, tempat saya dulu waktu kecil bermain olahraga di sana karena saya dari SMP Negeri Cikajang waktu itu. Saya lihat dari dulu sampai sekarang itu kondisi lapang itu di tengahnya gundul, di pinggir-pinggirnya rumput. Nah, dalam pikiran saya, kok lapang ini sudah menghasilkan beberapa pemain yang sudah level nasional, ya lokal, bahkan internasional. Sebut saja misalnya ada yang Hudaya, Jana Arif dan lain sebagainya. Itu latihannya di lapang itu kok tidak begitu dipelihara ya. Nah, dalam pikiran saya, lapang seperti itu sudah menghasilkan pemain yang berkaliber nasional, internasional. Apalagi kalau lapang itu dipelihara. Nah, timbul tulisan, ide, gagasan untuk ditulis ya. Nah, waktu itu saya membawa ini notes ya, tulis topik-topik besarnya ya. Nah, akhirnya sampai dipenulis, buatlah sebuah draft tulisan di bis itu. Nah, saya beri judul tulisannya itu Kecamatan Bola kalau tidak salah judulnya itu. Jadi mengkritisi keadaan seperti itu. Nah, akhirnya tulisan itu dimuat di majalah, banyak respon dari mana-mana. Tapi tetap saja lapangan seperti itu. Nah, bagi seorang penulis ya nggak apa-apa. Mau diikuti, mau dilaksanakan, terserah. Yang penting gagasan sudah keluar. Sudah tertuangkan ya, nah, pada jadi, bentuk tulisan. Ya, gitu. Jadi, aduh hebat banget ya sahabat Silwangi. Jadi dengan apa yang dilihat juga sedikit pun jadi bisa bentuk tulisan ya Pak? Iya, betul. Nah, terus kira-kira nih Bapak sebagai orang yang sudah banyak mengeluarkan buku, tulisan, apa sih tips dan triknya buat kita nih, apalagi mahasiswa supaya gemar menulis gitu, mau menulis? Seorang penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Jadi sekali lagi ya, seorang penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Ya, artinya apa? Kalau ingin jadi penulis, ya jadilah pembaca yang baik, kan? Karena ketika kita membaca, itu sebenarnya kita sedang belajar menulis dari tulisan orang lain, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ada minat, ya, ada keinginan, dan ada kemauan untuk mengubah diri, mengubah diri, gitu kan? Karena orang yang menulis itu akan dikenal dunia. Orang yang menulis itu akan dikenal dunia, dan orang yang membaca itu akan mengenal dunia. Ya, jadi orang yang membaca itu akan mengenal dunia, orang yang menulis itu akan dikenal dunia. Jadi harus mau keduanya ya Pak? Ya, karena menulis itu kan mengubah peradaban bangsa, gitu ya. Nah, makanya kalau ingin mengubah diri, ya menulislah dan membacalah. Dua keterampilan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke Pak, kalau misalkan kiprah Bapak nih selama ini di bidang pendidikan, kira-kira penghargaan apa sih yang sudah Bapak capai sampai saat ini? Ya, penghargaan itu banyak. Ya, yang terakhir kemarin itu dari yang sempat viral kemarin ya Pak. Yang kemarin itu saya diangkat sebagai guru ahli utama ya, guru ahli utama. Apa itu Pak sebetulnya guru ahli utama itu jabatan tertinggi, jabatan fungsional tertinggi tidak ada lagi, gitu kan. Nah, jabatan fungsional tertinggi itu guru ahli utama yang nantinya pangkatnya 4D. Pangkatnya 4D.
Nah, itu setelah saya merenung, mentafakuri diri dan merefleksi diri, mengapa saya sampai mendapat jabatan fungsional tertinggi yang jarang ya? Karena menulis tadi. Nah, sebab untuk mencapai itu kita harus mempresentasikan karya tulis yang sudah kita buat selama 3 tahun misalnya atau 2 tahun. Di samping tentu saja kita juga harus menjelaskan pengembangan diri. Jadi ada 3 sebenarnya untuk mencapai pangkat itu ya, jabatan fungsional itu. Yang pertama dari karya tulis publikasi ilmiah, kemudian yang kedua dari karya inovatif, yang ketiga dari pengembangan diri. Nah, karya tulis ilmiah itu apa saja? Ya termasuk menulis buku, jurnal, kemudian makalah, itu kan ya. Apa itu karya inovatif? Membuat media pembelajaran, itu kan. Membuat karya seni, itu kan. Apa itu pengembangan diri? Ikut seminar, ikut IHT, ikut workshop. Ya, yang penting ada upaya-upaya untuk mengembangkan diri kita sesuai dengan profesi yang kita sedang jalani gitu kan. Jadi dari menulis tadi juga banyak ya ternyata Pak penghargaan yang Bapak capai dari menulis tadi gitu ya. Salah satunya tadi dengan diangkat jadi guru ahli utama itu kan. Ya, di samping tentu saja saya pernah jadi guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, menjadi PNS teladan dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan nanti ke depannya makin banyak ya Pak penghargaan-penghargaan yang bisa Bapak capai di bidang pendidikan. Ya, mudah-mudahan saja, dan ini yang paling penting mudah-mudahan jadi motivasi bagi adik-adik mahasiswa, ya bagi teman-teman yang lainnya gitu kan. Jadi prinsip saya ingin maju bersama, ingin bergerak bersama untuk kemajuan Sekolah Tinggi Siliwangi Garut. Gitu. Nah, oke. Jadi sahabat Siliwangi, tadi kita udah sama-sama nih dengerin cerita dari Bapak tentang bagaimana sih seseorang itu harus melek menulis begitu ya Pak untuk mencapai penghargaan atau prestasi gitu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, terus banyak sharing tentang pengalaman Bapak yang lain gitu ya, selain tentang yang barusan kita obrolkan gitu ya. Oke sahabat Siliwangi, podcast kali ini, episode kali ini sampai di sini aja. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan Bapak Dr. Budi, juga dengan tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Oke, terima kasih sahabat Siliwangi yang sudah menonton. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.